Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Hot News dari kanal TV Anak Bangsa. Ada beberapa berita menarik hari ini tentang bagaimana perkembangan vaksin untuk COVID-19. Nah, untuk itu kami akan mewawancarai tokoh dari dalam istana. Ini Pak Dhani Amrul Ihdan. Ya, beliau ini adalah tenaga ahli utama dari kantor staf presiden. Begitu Pak Dhani? Ini ya, beliau ini sangat piawai terhadap, karena banyak menjadi juru bicara pemerintah terkait pada pandemi COVID-19. Saya nggak tahu Pak Dhani ini sebagai apa, mungkin karena beliau pernah menjadi CEO holding rumah sakit, jadi begitu menguasai bidang COVID-19 ini. Nah, saya mau nanya nih Mas, pertanyaan saya, COVID-19 ini menurut Pak Dhani, roadmap penyelesaiannya sudah sesuai belum Pak, dengan harapan Presiden sebetulnya? Yang sekarang dilakukan oleh Pak Luhut sebagai Panglima ini. Pertama, yang namanya penanganan pandemi, yang tentu terjadinya tidak direncanakan, Pak. Beda dong, kalau bangun infrastruktur semua direncanakan, Pak. Bapak bangun rumah direncanakan kan, Pak? Ini outbreak ya? Iya kan, speknya gimana, segala macam, ya kan? Sehingga gap yang terjadi ketika bangunan itu jadi, kecil dong Pak gapnya. Udah direncanakan kok. Tetap ada gap sih, tapi kan kecil. Nah kalau pandemic, outbreak, siapa yang bisa merencanakan? Dengan firm, dengan sempurna. Nggak ada Pak yang sempurna. Kalau Presiden umpamanya kecewa atau belum memenuhi harapan Presiden, ya sah-sah aja, bisa terjadi begitu. Dan saya kira Presiden juga kelihatan kan, memang memberikan motivasi kepada para pembantunya, termasuk KSP segala macam, untuk lebih melakukan inovasi-inovasi percepatan. Pada nih, kami dari rakyat nih melihat sekarang ini pada saat Pak Luhut masuk take over, ini kok kelihatannya lebih firm ya. Kita lebih merasa arahnya sudah jelas ini. Seperti itu nggak sih yang dirasakan Pak Dhani sebagai bagian dari pemerintah? Saya melihatnya semua pejabat pemerintah, Pak, baik itu menteri, kepala staf presiden, kantor staf presiden, semuanya berkreasi, berinovasi dengan semangat yang sama, Pak, untuk mengakselerasi penanganan COVID ini Pak, dengan baik. Hanya masing-masing tentu punya style-nya, Pak. Ada yang style-nya memang silent, tapi yang penting result. Ada yang memang style-nya memang leadership-nya bagus, mengintegrasikan semuanya, potensi-potensi diintegrasikan, lalu membuat angka kerja, lalu di exposure, ada. Semuanya baik-baik aja Pak, itu style. Yang penting adalah Presiden punya KPI sendiri terhadap semua orang-orang yang ditugaskan itu. Orang-orang yang ditugaskan. Key Performance Indicator. Sebagai pengejawantahan dari seorang leader, Pak. Untuk melihat bagaimana kemampuan, komitmen, dan kemampuan manajerial dan mengeksekusi program yang ditekankan oleh Presiden. Sekarang ini Pak Dhani, penanganan oleh Satgas, ya, Satgas PEN, kemudian juga Satgas COVID juga ada di dalamnya, itu sudah sesuai dengan KPI yang ditetapkan Presiden atau belum, menurut Pak Dhani? Saya melihat bahwa secara objektif, kalau dibilang sesuai 100%, tentu belum ya. 100% ya Pak ya. Tapi paling tidak, semakin hari semakin baik. Gap yang tadinya agak besar, sekarang gapnya semakin mengecil. Karena outputnya kan tercapai Pak. Sebagai contoh, sekarang kita lihat fatality rate kita, angka kematian juga menurun. Udah lebih baik daripada angka rata-rata dunia Pak. Angka kesembuhan meningkat. Angka kesembuhan kita meningkat. Sekarang sudah 80%, sementara angka kesembuhan dunia masih sekitar 73-74%. Itu juga nggak terlepas Pak Rudi, kita juga mengapresiasi dari tenaga medis kita Pak Rudi. Tenaga medis kita, dokter, perawat, segala macam, petugas laboratorium, penunjang medik, semuanya sudah bekerja untuk berdedikasi tinggi untuk mengurangi angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan, Pak. Itu dedikasi para nakes, Pak Rudi. Kita pemerintah harus apresiasi itu. Nah, di satu sisi, Pak, tes PCR kita juga diperbanyak, Pak. Memang masih di bawah dari standar WHO, Pak. Tracing kita? PCR kita masih di bawah standar WHO, maka kira-kira di angka 37.000, 38.000 gitulah. Karena sesuai dengan rasio penduduk. Tapi kan kita juga harus melihat secara lebih realistik, Pak, dalam konteks keindonesiaan dengan demografi kita. Yang begitu 19.500 lebih kepulauan, dan masing-masing itu kita ada zona-zonanya kan Pak, ada zona merah, kuning, hijau begitu kan Pak. Dan nggak sama kan Pak zona setiap wilayah, sehingga
masif atau tidak masifnya tes PCR juga kan ditentukan oleh perkembangan zona tadi kan, Pak. Oke. Nah, jadi kita harus melihatnya dalam helikopter view yang lebih strategik juga, sambil juga kita mereverse apa yang disampaikan oleh WHO, namun juga kita menginjak bumi kan, Pak. Dengan kondisi Indonesia ini. Iya. Jadi tes PCR kita yang semakin hari semakin baik rasionya, ini menunjukkan memang tingkat komitmen pemerintah juga semakin tinggi. Terus Pak dikejar Pak angka pemberian spesimen ini untuk bisa mendekati angka WHO ini. Nah, program yang 3T tadi Pak, dari mulai tracking, tracing, testing sampai dengan treatment itu dikejar supaya semua memenuhi standar. Fasilitas layanan kesehatan kita Pak Rudi, bahwa ruang isolasi tidak cukup Pak di rumah sakit pemerintah. Maka rumah sakit swasta involve, rumah sakit BUMN ikut. Ruang isolasi yang untuk OTG ataupun yang gejala ringan diperbanyakkan Pak, ruangan-ruangannya di Wisma Atlet maupun di daerah-daerah Pak. Di Jawa Barat contohnya itu dibangun ruang isolasi mandiri yang juga berkapasitas cukup banyak Pak untuk melihat, mensegmenkan tentang kelompok orang yang tanpa gejala atau yang gejala ringan. Nah, kemudian juga dari sisi sosialisasi untuk kesadaran menggunakan masker Pak dalam kerangka 3M-nya. Juga ini dilakukan secara masif dan kalau kita realistik Pak, dampaknya cukup signifikan loh Pak. Artinya ada kok perubahan behavior itu di masyarakat. Iya. Tadinya, baru dilihat aja tadinya orang pakai masker sulit katakan ya, tidak tertib. Sekarang di Jakarta angkanya kesadaran sudah semakin tinggi loh Pak. Meningkat. Di Jawa Barat juga demikian, di beberapa kota di Jawa Timur juga demikian. Artinya semua perlu proses Pak. Di awal-awal ada kendala membangun kesadaran, tapi lambat laun sudah mulai sadar. Artinya orang Indonesia itu Pak sebetulnya bisa kok diajak untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru Pak Rudi. Kita melihat wah orang Indonesia kok angel ya, susah diatur ya begini. Ya mungkin ada yang begitu Pak. Tapi secara umum kalau kita masif, metode persuasifnya juga bagus Pak. Bisa. Terupgrade kok bisa kok buktinya. Artinya orang Indonesia sangat adaptif dengan yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, itu dari sisi penanganan COVID, Pak. Nah, tapi masalahnya, Pak, kalau kita lihat sekarang kan target pemerintah nih, penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran ini juga harus kita melihatnya secara lebih objektif, Pak Rudi. Jadi memang target 690 triliun itu angka-angka uang gede tuh, Pak. Dan itu dialokasikan untuk kesehatan. Ya kan? Kesehatan juga sudah 77 triliun ya. 70 triliun belum lagi untuk perlindungan sosial, termasuk di dalamnya ya sembako, bantuan sosial tunai gitu, insentif lain kepada UMKM segala macam masuk di situ, ya kan. Nah, kemudian juga ada faktor relaksasi lainnya masuk ke situ. Nah, sekarang Pak, penyerapan anggaran ini Pak, pertanyaannya kenapa kok penyerapan anggaran ini tidak cepat? Di Kemenkes penyerapan anggarannya lambat. Katanya kita penanganan kesehatan dulu, tapi penyerapan anggaran kok lambat, ya kan Pak? Nah ini kita juga mesti lihat Pak Rudi secara objektif ya. Ini kalau kita lihat Kementerian Kesehatan sekarang kan lebih baik Pak. Penyerapan anggaran ini sekarang sudah di atas mungkin hampir 30% ya sekarang per hari ini ya. Tadinya kan lambat Pak. Bukan karena ditegur presiden. 15, 20. Ya, bisa jadi Pak, bisa jadi itu presiden memberikan motivasi kan Pak, untuk mempercepat itu. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi kita ingat loh Pak, semua pejabat publik kita punya niat yang baik Pak. Kenapa? Karena kan memang flow chart-nya Pak, flow chart untuk pengajuan anggaran sampai dengan anggaran itu digunakan Pak Rudi, kan memang panjang Pak. Pengajuan DIPA dulu. DIPA juga diverifikasi Kementerian Keuangan, baru turun lagi. Dari situ diproses dulu untuk proses pengadaan bla 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 dengan aturan loh Pak, ada aturan. Nah sekarang Pak Rudi biasa Pak Rudi sebagai pejabat nih, katakanlah level eselon, nggak usah eselon 1, eselon 2, eselon 3 aja gitu. Biasa mengelola anggaran eselon 3, eselon 2 katakanlah sekian miliar. Total sekarang ratusan miliar. Kan besar Pak. Itu audited ya Pak ya? Diaudit ya? Diaudit itu tentu diaudit semua BPKP, BPK masuk Pak. Orang nanya ke saya nih, mereka diaudit nggak nih? BPK masuk. Jadi
kata-kata bahwa ini penanganan COVID semua harus cepat, tidak harus meninggalkan pengelolaan yang baik kan Pak. Ya, Tata kelola pemerintahan yang baik, yang bersih. Tetap jalan itu ya. Jadi ada 3 hal Pak Rudi, perlu publik juga tahu. Di dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, Pak, ini menurut definisi dari UNDP, itu ada 3 hal Pak Rudi. Ada yang namanya administrative governance, ada yang namanya economic governance, ada yang namanya political governance. Jadi 3 hal ini harus tiga-tiga memenuhi. Nggak boleh salah satu nggak. Economic governance oke. Tuntutan ekonomi sekarang harus begini, harus cepat. Ya kan? Karena ini masyarakat sudah susah begini, oke. Political governance, yes, karena kondisi ini pandemik. Oke. Udah ada perintah untuk jalan. Tapi administrative governance juga harus benar. Mutlak juga ya. Kalau nggak diverifikasi, nggak ada dokumentasi pendukung, lalu tidak bisa mempertanggungjawabkan alokasi biaya, tidak melalui proses bidding yang kompetitif, ya kan? Salah juga Pak pejabat publiknya nanti. Ya, nah ini kita nggak bisa salahkan juga. Ya. Ini semua kan perlu secure Pak. Perlu kehati-hatian juga ya. Kehati-hatian dan perlu secure Pak. Jangan sampai ini meninggalkan masalah. Udah 3 hal ini terpenuhi, belum tentu juga loh Pak. Tidak ada masalah. Iya. Tetap aja akan ada masalah. Tapi dengan 3 hal ini, dengan tata kelola yang administrative governance, economic governance, dan political governance tadi, bisa diminimasi. Ya, memitigasi. Memitigasi. Asas prudent itu harus, sehingga wajar Pak, kalau penyerapan anggaran ini juga berjalannya tidak begitu cepat. Karena ada internal proses di dalam organisasi yang juga harus dilewati. Iya. Nah, tapi itu bisa dirubah kan Pak? Oke. Dengan tujuannya untuk percepatan tadi. Nah, itulah yang diperlukan namanya inisiatif dari para pejabat publik. Pak Dhani, yang terakhir nih, masyarakat pengen tahu apa kabar vaksin kita nih? Vaksin. Vaksin ini gimana Pak? Katanya November, ternyata ditunda, gitu ya. Saya dengar Pak Dhani juga di koran juga katanya ada alasan tertentu vaksinasi ditunda. Oke, Bapak bisa menjelaskan vaksin ini gimana nanti perkembangannya? Pak, gini Pak, vaksin ini ada 2. Ada vaksin untuk tujuan produksi nasional. Merah putih. Merah putih termasuk yang Bio Farma. baik. Dalam kerangka transfer of technology. Jadi satu produksi sendiri. Yang kedua, simpelnya nih Pak ya, saya simplifikasi aja. Pertama produksi sendiri, yang kedua pengadaan percepatan. Bisa dari luar juga? Dari luar, 2 hal ini. Kenapa 2 hal ini kita lakukan bersama-sama? Baik yang perencanaan produksi sendiri melalui vaksin merah putih dan Bio Farma, maupun pengadaan yang dipercepat dari negara yang sudah jadi. Nah, kenapa? Karena gini, masalah vaksin ini adalah merupakan ikhtiar negara untuk menjalankan amanah konstitusi dalam rangka melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, melindungi hajat hidup rakyat Indonesia, Pak Rudi. Ini amanah konstitusi, Pak Rudi. Jadi nggak main-main pemerintah ini tentang vaksin ini. Ini amanah konstitusi untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi pemerintah melakukan apapun untuk menyelamatkan rakyat Indonesia at any cost. Nah, caranya gimana? Oke, ini produksi yang sendiri yang dibuat oleh Merah Putih. Sekarang masih riset. Perlu waktu lagi untuk uji klinis. Menurut roadmap-nya 2021 pertengahan baru uji klinis, berarti 2022. Produksi massal. Bio Farma transfer of technology dengan Sinovac, China. Jadi kenapa kita pilih Bio Farma pilih Sinovac? Karena ada transfer of technology. Nah, prosesnya juga lama Pak. Baru tahun depan 2021 mungkin pertengahan paling cepat itu bisa dan proses produksinya. Nah sekarang harus gimana? Nah percepatan tadi. Cepat kita harus ngadain Pak. Dari mana? Makanya Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, Bu Menlu, Pak Menkes mengambil inisiatif Pak. Istilahnya itu kita bergerilya, cepet nih nyari. Oh ini ada peluang melalui Gavi. Gavi itu Global Alliance for Vaccine and Immunization. Nah ini Gavi ada 100 lebih negara Pak, 180 negara di dalamnya. Nah ada 90 negara nih yang memang penghasilan menengah ke bawah yang bisa mendapat subsidi harga vaksin. Jadi vaksin yang nanti diintegrasikan lewat Gavi itu Pak, dari manapun negara yang memproduksi atau pabrik yang memproduksi di bawah Gavi, kita dapat harga subsidi Pak. Nah, cuma kita harus buat agreement dulu kan dengan Gavi. Sehingga kita bisa dapat harga murah. Ini kan
dagang negara, Pak. Negara berdagang tanda kutip. Tanda kutip negara berdagang, tanda kutip ya Pak. Bukan untuk keuntungan siapapun, bukan. Tapi untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang kedua, uji klinis itu Pak Rudi, itu sudah berlangsung di negara lain, sudah lama Pak. Dari mulai bulan Juni, Juli itu di Cina sudah uji klinis tahap kedua menuju tahap ketiga. Dan di Brazil uji klinis juga sudah dilakukan. Di Turki juga demikian. Di Chile sudah dilakukan juga oleh Sinovac. Ya Pak, oleh Sinovac. Nah, Indonesia dilakukan beberapa bulan yang lalu. Sehingga menurut perencanaan di bulan Desember ataupun Januari baru keluar namanya interim report. Dari Unpad, dari Bio Farma kepada pemerintah. Interim reportnya untuk apa Pak Rudi? Untuk melihat mitigasi dan melakukan exposure terhadap hasil uji klinis tahap ketiga kemarin. Relawan nih, Pak Rudi disuntik, lihat nih profiling relawannya, Pak Rudi gimana keadaannya, ada demam, flu, begini-begini enggak, efek sampingnya, oh aman. Dari 1.620 loh Pak, 1.620 relawan. Timbul pertanyaan lagi, kok 1.620 ya? Kita kan masyarakatnya banyak, cukup nggak itu 1.620? Nah, secara riset metodologi Pak, angka itu adalah angka optimum. Sudah memenuhi syarat? Memenuhi syarat. Nah, diambil yang umur 18 sampai 59 tahun, 18 sampai 59 tahun. Nah, pertanyaan lagi, kalau gitu nanti vaksinnya disuntikkan hanya yang umur 18 sampai 59 tahun dong. Terus yang lansia gimana? Yang anak gimana? Yang comorbid gimana? Nah, kenapa bisa begitu? Yang anak, comorbid, lansia memang untuk tahap awal tidak disuntik dulu. Kenapa? Karena uji klinisnya hanya menyangkut 18 sampai 59 tahun. Nah, yang lansia gimana? Nah, tahap berikutnya Pak, tahap berikutnya akan dilakukan pelebaran sampling. Itu yang disebut dengan market surveillance-nya ditambah. Market surveillance ditambah sehingga lansia bisa masuk atau di bawah 18 tahun masuk. Samplingnya ditambah. Tapi ingat Pak Rudi, di negara lain sudah ada uji klinis untuk orang tua, untuk comorbid, untuk anak-anak juga, 18 tahun ke bawah juga udah ada. Itu bisa diambil benchmark sebagai benchmark. Memenuhi syarat sebetulnya? Memenuhi syarat. Bisa? Jadi bisa Pak. Jadi gini, mari kita juga melihat ini dalam koridor ilmu public health. Jadi koridornya bukan ilmu-ilmu kira-kira Pak, bukan ilmu asumsi, tapi ilmu public health. Jadi di WHO itu ada yang namanya dalam public health itu ada yang namanya emergency, international emergency, international concern emergency, ya kan Pak. Nah, dalam international concern untuk emergency ini Pak, sebetulnya dalam uji klinis ini tahap 1, tahap kedua itu sebetulnya sudah memenuhi syarat untuk dilakukan yang namanya emergency use authority. Tapi kan kita nggak melakukan Pak. Kita menunggu uji klinis tahap ketiga. Keluar interim reportnya. Baru setelah ada hasilnya dan itu terexposure bagus oleh BPOM, oleh MUI, baru pemerintah mengeluarkan namanya emergency use authorization. Nah, jadi dalam public health international concern itu memang dibolehkan Pak. Evidence based itu Pak ya? Dibolehkan. Dalam keadaan emergency itu dilakukan vaksinasi. Tapi harus keluar dulu nih emergency use authority-nya dari BPOM Pak. Dan MUI tentunya, ya kalau di Indonesia. Itu dibolehkan Pak dalam koridor ilmu itu. Tapi pemerintah kan nggak melakukan buru-buru. Menunggu interim reportnya dulu. Nah sebenarnya uji klinis tahap ketiga ini masih berlangsung loh Pak Rudi. Jadi jangan berarti Desember atau Januari keluar interim report lalu uji klinis tahap ketiga selesai. Enggak. Dia akan terus berjalan. Karena setelah uji klinis 3 ini ada yang tahap berikutnya Pak. Yang pelebaran tadi, usia tadi termasuk juga. Pelebaran usia dan monitoring Pak. Jadi tahap berikutnya adalah memonitoring. Jadi tahap 1 ini apa? Tahap 1 untuk bicara keamanan vaksin. Vaksin ini aman nggak untuk orang? Tahap kedua, itu lebih besar lagi Pak, bicara benefit-benefitnya. Dan melihat dampak dari tahap 1. Nah tahap ketiga, rekonfirmasi terhadap keamanan dan benefit. Tahap 2. Jadi itu tahapan-tahapan yang dilalui Pak. Tapi emergency use itu bisa digunakan untuk melakukan vaksinasi bagi prioritas yang mendapatkan vaksinasi. Siapa yang prioritas Pak Rudi?
tenaga medis. Tenaga medis. Ya kan? Nakes. Jumlahnya ada sekitar 1,4 juta ya nakes itu. Itu prioritas utama. Itu prioritas utama. Oke. Ada lagi yang namanya pekerja yang melayani publik. Oke. Pekerja publik ya, yang langsung ya kayak TNI, Polri yang berinteraksi dengan masyarakat gitu kan. Itu juga dapat prioritas. Tenaga pengajar Oh, itu iya. dapat prioritas juga. Oke. Itu free ya Pak ya? Oh, free, Pak. Free. Free. Ini semua rakyat dapat free juga? Oh enggak. BPJS PBI. Oh, iya. Itu free. BPJS yang dapatkan subsidi pemerintah, pembayar bantuan iuran atau PBI. Ya, PBI itu dapat free, Pak. Loh kalau yang kaya raya kayak Pak Rudi, masa mau free, malu dong Pak Rudi. Ya kan? Amin. Wah, mau Doa kaya- dari Pak Dan. Kayak kalau mau vaksin nunggu pemerintah. Wah, malu Pak Rudi. Harganya berapa sebenarnya Pak? Yang untuk ini market price ini. Nah, untuk- kita lihat Perpres 99 Oke. tahun 2020. Itu saya melihat betapa Pak Presiden ini sangat jeli, Pak. Sangat jeli, sangat detail dalam mengeluarkan Perpres, Pak. Di situ ada dari mulai proses pengadaan vaksin, ya, termasuk perencanaannya, pengadaan, kemudian pelaksanaan imunisasi, pendanaannya, sampai elaborasi antar lembaga. Nah, untuk menentukan harga pun Kementerian Kesehatan juga hati-hati. Oh. Juga melihat kemampuan masyarakat, ability to pay masyarakat juga diukur, Pak. Oke. Karena kan ini 2 kali suntik, Pak. Juga diukur. Bah Bio Farma juga mengusulkan kan, Pak. Ini dari HPP, dari Sinovac ini, ya kan. HPP-nya sekian, harga pokok produksinya. Nah, diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Ya kan? Dari situ baru Kementerian melihat, oh HPP-nya wajar apa enggak, berapa realnya, begini-gini. Oke, tetapkan harga. Gitu loh, Pak. Memang ini belum diputuskan loh harga, Pak. Iya. Tapi percayalah bahwa pemerintah pasti melihat ability to pay, Pak. Ya, Pak Dani, matur suwun. Ini sudah lumayan panjang, tapi sebenarnya belum komplit saya. Banyak hal yang harus saya tanyakan sama Pak Dani, masalah komunikasi, strategi komunikasi publik di pemerintah. Beliau sangat menguasai, tapi waktunya sudah cukup. Nanti perlu segmen khusus ini. Baik, Bicara. nanti kita bicara Pak, tentang psikologi publik, Pak. Nah. Jadi jangan bicara hanya komunikasi publik, tapi juga kita bicara psikologi publik. Karena ketika kita bicara komunikasi publik, seolah-olah komunikasi publik kita kurang. Ya. Tapi kita nggak paham psikologi publik itu gimana. Nah, Kan jangan-jangan kebanyakan komunikasi publik, tapi psikologi publiknya nggak kita ukur, malah jadi blunder juga. Nah, kita bisa bicara pada segmen berikutnya, Pak Rudi. siap. Terima kasih Pak Dani, matur suwun. Terima kasih, Pak Rudi, Ya, sama-sama. iya, monggo diminum dulu. Monggo. Baik, sahabat Indonesia, demikian pencerahan dari Pak Dani tentang pandemi COVID-19 dan rencana untuk vaksinasi. Sesuatu yang sangat mencerahkan buat kita semuanya, mudah-mudahan membuat Anda jadi semangat dan bangga menjadi Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.